Hai anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini untuk kebaktian anak, sekolah minggu, bahkan CMC. Sebelumnya, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau juga telah memelihara kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersekutu dalam pertemuan ini untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami adalah orang-orang yang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu, dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua dosa kami. Dan kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, supaya kami dapat berkebaktian pada hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Iman umat-Mu yang hidup mengalahkan semua godaan, dan kebenaran firman-Mu membebaskan yang percaya. Iman umat-Mu kuduslah, sampai mati ku mau setia. Kita ulangi lagi ya. Iman umat-Mu yang hidup mengalahkan semua godaan, dan kebenaran firman-Mu membebaskan yang percaya. Iman umat-Mu kuduslah, sampai mati ku mau setia. Oke, kali ketiga ya. Iman umat-Mu yang hidup mengalahkan semua godaan, dan kebenaran firman-Mu membebaskan yang percaya. Iman umat-Mu kuduslah, sampai mati ku mau setia. Hai anak-anak, mari kita kembali berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu selanjutnya di mana kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami, supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu, dan juga memampukan kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu, dan bahkan bersaksi untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah anak-anak, kita berterima kasih bahwa pada hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Kejadiannya, kitab yang pertama dari Alkitab. Nah, kita sudah belajar di pasal 14, ya, di mana di pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat 16 itu terjadi perang dunia yang pertama. Ya. Perang dunia yang pertama ini adalah peperangan antara raja-raja yang berada di wilayah sebelah barat dengan raja-raja di wilayah sebelah timur. Nah, raja-raja di wilayah
bagian barat itu dipimpin oleh raja kota Sodom yang bernama Bera. Nah, sedangkan raja-raja di bagian timur itu dipimpin oleh kerajaan Elam yang rajanya bernama Kedor Laomer. Nah, untuk gampang anak-anak mengingatnya, saya Indonesiakan nama ini ya, bukan Kedor tapi Gedor Laomer. Nah, ini perang dunia yang pertama. Kenapa? Karena banyak kerajaan itu bersekutu bagian timur melawan kerajaan di bagian barat. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16, itu kerajaan bagian timur berhasil mengalahkan ya kerajaan-kerajaan di bagian barat. Nah, problemnya apa, anak-anak? Karena ada Abram ya, nama Abram waktu itu belum diganti oleh Tuhan menjadi Abraham ya. Dia memiliki keponakan, ya, itu adalah putra dari adiknya yang sudah meninggal yang bernama Lot ya, yang mengikuti dia. Tetapi dalam pasal 13, Lot itu berpisah dengan Abram, pamannya. Lot ini memilih tempat yang bagus ya menurut pandangan manusia, yaitu daerah dekat Sodom dan Gomora yang sangat jahat ya, anak-anak. Kalau kalian membaca dalam pasal 19 ya, Tuhan menurunkan api ya, membakar habis ya kota Sodom dan Gomora, hanya menyelamatkan Lot ya dengan istrinya, dengan dua putrinya, tetapi istrinya menoleh ke belakang, akhirnya mati menjadi tiang garam. Nah, anak-anak, Abram ketika mendengarkan bahwa Raja Gedor Laomer ya, bagaimana menyebut namanya? Gedor Laomer berhasil mengalahkan ya kerajaan-kerajaan di sebelah barat. Yang terjadi adalah Lot, kemenakan Abram, ditawan oleh Gedor Laomer. Nah, itu yang menjadi masalah. Lot ya, dia itu menjadi tawanan. Kalau tidak ditolong, nyawa Lot akan binasa. Nah, itulah yang membuat Abram ya, dia menghimpun pasukannya. Kalau kita membaca ya, yang dihimpun itu dalam ayat 14, pasal 14, itu hanya 318 orang. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang lahir di rumah Abram. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh ya, kerajaan-kerajaan dengan pasukan mereka yang adalah kerajaan-kerajaan sebelah timur sampai ke Dan. Nah, jadi mereka akhirnya berhasil ya, raja-raja, pasukan-pasukan dari kerajaan-kerajaan bagian timur yang begitu gagah perkasa dikalahkan oleh Abram dengan 318 orang saja. Nah, perang dunia yang pertama dimenangkan oleh raja-raja yang bersekutu di bagian timur mengalahkan raja-raja yang bersekutu di bagian barat. Nah, kenapa Abram terlibat dalam peperangan ini di tahap berikutnya? Karena Abram ingin menyelamatkan kemanakannya yang bernama Lot. Nah, anak-anak perlu mengetahui mengapa Abram dapat memenangkan peperangan ini. Bukan karena Abram itu gagah perkasa, bukan karena perwira-perwiranya, pasukan-pasukannya itu pandai berperang, bukan. Tetapi ya, selain mereka itu terlatih, mereka juga diberi kemenangan oleh Tuhan. Ya, oleh siapa? Oleh Allah, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Nah, itu. Jadi ketika Abram berhasil mengalahkan ya kerajaan bagian timur yang dipimpin oleh ya Kedor Laomer, kalau kita lihat ya, kerajaan-kerajaan di bagian timur itu terdiri dari Amrafel ya, Raja Sinear, Ariok ya, di ayat pertama Raja Elasar, Gedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim. Kemudian ya, kerajaan-kerajaan di sebelah barat itu Raja Bera, itu kerajaan Sodom
ya, Birsa raja Gomora, Sinab raja Atma, ya, Semeber raja Seboim, kemudian ya raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Nah, itulah ya kerajaan di bagian timur, ya, dan kerajaan di bagian barat. Nah, anak-anak, ketika Abram sudah menang perang, apa yang terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar Kitab Kejadian pasal yang ke-14 ayat 17 ya sampai 24. Nah, ayat 17 dikatakan, setelah Abram kembali dari mengalahkan raja Kedor ya, Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, yaitu kerajaan-kerajaan di sebelah timur, maka keluarlah raja Sodom ya. Raja ini bernama Bera, menyongsong Abram ke lembah Siawe, yakni lembah raja. Nah, untuk mengingat ya perikop Alkitab yang hari ini akan kita pelajari, nah saya tunjukkan kepada anak-anak ya, ini bagannya. Bagan ini adalah dinamakan dengan bagan kiastik ya, kiastik ya, kiastik A B B A. Kenapa kiastik A B B A? Karena A itu adalah ayat yang tadi kita baca, Raja Sodom datang ya mengunjungi Abram yang sudah menang perang. Kemudian B, ada Raja Melkisedek juga datang mengunjungi Abram yang sudah menang perang. Nanti kita akan pelajari ya, apa bedanya Raja Sodom dengan Raja Melkisedek ya. Kemudian setelah Raja Melkisedek bertemu dengan Abram, Raja Melkisedek itu berkata-kata apa saja kepada Abram ya. Yang terakhir setelah itu Raja Sodom juga membuka mulutnya berkata apa kepada Abram ya. Mari kita pelajari ya, pelajaran kita A B B A ya, kiastik A B B A. Kenapa kiastik? Kiastik itu dari kata bahasa Yunani huruf X ya. Bentuknya seperti X begini ya. A B B A ya, seperti X ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, Raja Sodom yang bernama Raja Bera, dia menyongsong Abram. Tetapi setelah itu ada Raja Melkisedek. Melki itu artinya rajaku, Sedek itu artinya adil. Dia adalah raja dari kota Salem ya. Kota Salem, dia membawa, bukan hanya datang menyongsong Abram, tetapi dia membawa roti dan anggur. Ini bedanya ya. Raja Bera, Raja Sodom datang bertemu dengan Abram, tidak membawa apa-apa ya. Wah, padahal Abram sudah menolong dia loh, mengalahkan Raja Kedor ya, Laomer yang pernah mengalahkan dia. Jadi raja ini tidak berterima kasih. Nah, Melkisedek ya, walaupun dia tidak terlibat peperangan, dia datang, dia membawa roti dan anggur. Siapa dia? Dia selain seorang raja, dia adalah imam. Imam Allah yang maha tinggi. Imam dari Allah maha tinggi. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah El Elyon. Allah maha tinggi itu, El itu Allah, Elyon itu maha tinggi. Jadi Allah maha tinggi mempunyai imam. Apa itu imam? Imam itu adalah mewakili Allah dan mewakili manusia. Apa itu? Kalau mewakili manusia, dia akan membawa binatang korban supaya binatang korban itu disembelih dan darahnya sebagai simbol dari darah Yesus untuk menghapus dosa. Itu tugasnya imam. Artinya dia berdoa ya untuk diri sendiri supaya dosanya diampuni, dan dia berdoa untuk keluarganya dan orang lain supaya dosa-dosanya diampuni ya. Sebelum Harun, setiap kepala keluarga adalah imam ya. Tetapi setelah Harun, hanya Harun dan putra-putranya yang boleh melakukan pekerjaan sebagai imam. Tetapi di zaman perjanjian baru, setiap kita ya, saya dan anak-anak yang percaya Yesus, kita bisa menjadi imam. Yaitu kita dapat berdoa untuk orang lain, berdoa untuk papa mamamu ya, supaya mereka diberi kesehatan, dan yang paling penting ya, papa mama kita, keluarga kita semuanya bisa percaya Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan imam. Jadi Melkisedek ya, raja dari kota Salem, dia selain seorang raja, dia adalah imam
ya, ini memberitahukan kepada kita selain Abram ada pihak yang beriman kepada Allah yang Maha Tinggi. Dia datang menyongsong Abram dengan membawa roti dan anggur. Nah, roti kita sering ya melihat di gereja perjamuan kudus ya, itu memakai roti tidak beragi melambangkan tubuh Yesus yang tanpa dosa. Anggur melambangkan apa, anak-anak? Yaitu darah Yesus yang mengalir untuk menghapus dosa dunia. Anak-anak tahu nggak? Dosa kita, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan, tidak bisa dihapus dengan apapun juga selain dengan darah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak disalib mati untuk dosa-dosa kita, kita semua akan masuk dalam neraka yang apinya tidak akan padam dan ulatnya tidak akan mati, dan di situ dihukum ya, satu orang dengan satu orang lain tidak saling bertemu sampai selama-lamanya. Ya, jadi anak-anak, kalau percaya Yesus, dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus, kita sudah dikuduskan. Tuhan Yesus dapat membawa kita masuk ke surga, karena di surga tidak boleh ada setitik dosa apapun juga. Nah, kita lihat dia membawa roti, dia membawa anggur. Ini adalah bahan makanan dan minuman yang sangat ya menyegarkan Abram dengan pasukannya. Sangat baik ya raja ini. Ya, dia bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga berbuat baiknya kepada orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti Abram. Lalu karena dia imam, dia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya engkau Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Karena di Alkitab ini ya, lebih dari 365 nama dan gelar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ya, satu di antaranya kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal 14, yaitu di ayat 19 dan ayat 18, El Elyon, Allah Maha Tinggi. Nah, setelah dia memberkati Abram demi nama Allah yang Maha Tinggi, dikatakan di sini pencipta langit dan bumi. Kemudian ayat 20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini kuncinya ya. Allah itu bukan hanya di tempat Maha Tinggi, tetapi dia juga Maha Hadir, dia juga Maha Kuasa. Sehingga dengan kemahahadirannya, dengan kemahakuasaannya, dia berhasil menolong Abram untuk mengalahkan raja-raja dari kerajaan timur yang dipimpin oleh Kedor Laomer. Kalau bukan El Elyon, Allah Maha Tinggi yang menolong Abram, Abram tidak mungkin memenangkan peperangan itu. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Coba lihat ya diagramnya, di mana Raja Melkisedek datang membawa apa? Membawa roti dan anggur. Raja Sodom datang tidak membawa apa-apa. Nah, Raja Melkisedek berbicara dengan kata-kata yang baik kepada Abram. Nah, anak-anak, ya pentingnya kita bukan hanya harus berbuat baik, tapi kita harus punya pikiran baik dan perkataan yang baik. Nah, dia kemudian lanjutkan ya dengan memberkati Abram. Nah, setelah Abram itu diberkati oleh Raja Melkisedek, Raja kota Salem, apa yang terjadi? Di mana nanti ya keturunan Abram yang bernama Daud akan menjadi raja ya, dari Israel, dan keturunan Abram ya yang bernama Tuhan Yesus Kristus ya, bukan hanya menjadi raja tapi menjadi imam ya. Kenapa Yesus itu disebut sebagai raja? Karena dia mengalahkan maut. Kenapa Yesus disebut sebagai imam? Karena dia dengan darahnya menghapus dosa kita. Dan gelar Tuhan Yesus adalah Kristus. Kristus itu adalah nabi, karena melalui Tuhan Yesus kita diberi Alkitab, perjanjian baru secara lengkap. Dan nabi seperti Musa, imam seperti Melkisedek ya. Tuhan Yesus itu menjadi imam bukan seperti Harun loh, karena dia keturunan Yehuda, bukan keturunan dari Lewi ya. Kemudian dia adalah raja ya, seperti Raja Daud. Nah, kita lanjutkan. Nah, lalu apa yang Abram balas kepada Raja
Salem yang bernama Melkisedek, ya, rajaku adil, ya. Salem itu artinya damai. Dia adalah raja yang adil dan kotanya bernama kota damai loh. Ya, dua kata yang sangat bagus, ya. Ada adilnya, ada damainya, ya. Kemudian Abram memberikan kepada Melkisedek persembahan yang namanya 1/10 dari semua, ya, pampasan perang. 1/10 perpuluhan. Ya, seperti gereja sekarang juga. Kalau orang Kristen mempunyai gaji 1 juta, maka setiap bulan dia akan mengambil, ya, 100.000 untuk dipersembahkan, ya, sebagai persembahan perpuluhan. Jadi kalau anak-anak ditanya siapa yang pertama memberikan persembahan perpuluhan, itu namanya Abram atau Abraham. Nah, ini, ya. Jadi kita sudah belajar, ya. Raja Sodom datang tangan kosong, Raja Melkisedek datang membawa roti dan anggur, dan dia memberkati Abram. Kemudian Abram membalasnya dengan memberikan perpuluhan kepada Raja Melkisedek. Nah, yang terakhir, nah, Raja Sodom juga berbicara. Ya, kalian coba lihat, ya, kata-katanya kalau kita bandingkan dengan Melkisedek, apa bedanya? Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Jadi Abram, ya, selain mengalahkan Raja Kedor Laomer dan kawan-kawannya, dia juga membebaskan, ya, tawanan perang termasuk Lot, ya. Dan ambillah untukmu harta benda itu. Wah, di sini, ya, dia tidak bawa apa-apa, ya, kepada Abraham. Dia ini, ya, mengatakan pada Abraham, ya, pampasan perang itu kamu ambil. Tetapi apa yang Abraham katakan kepada Raja Sodom itu? Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi. Ya, jadi kata-kata El Elyon, Allah maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Jadi pampasan perang itu adalah hasil, ya, dari Kedor Laomer mengambil, ya, yaitu harta dari kerajaan barat dibawa. Tetapi waktu Abram berhasil mengalahkan Raja Kedor Laomer, jadi harta ini dibawa pulang oleh Abram, termasuk Lot dan sebagainya. Apakah Abram mau miliknya Raja Sodom? Dia bilang, aku sama sekali tidak mau. Aku tidak mau mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, ya, sepotong benang pun, sepotong tali kasut pun, tali sepatu pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku, ya, Raja Sodom telah membuat Abram menjadi kaya. Inilah kata-kata Abram. Dia tidak tamak, ya. Raja Sodom itu tidak tahu diri loh. Sudah ditolong, tidak bawa roti, tidak bawa anggur. Malah Raja Melkisedek itu yang tidak ditolong oleh Abram, malah membawa roti, membawa anggur, dan memberkati Abram. Ya, kamu lihat, ya, Melkisedek yang percaya berbeda dengan Sodom, ya, rajanya yang tidak percaya. Ya, kalau aku, ya, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga sebagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni, ya, jadi ada pengikut Abram yang bernama Aner, Eskol, dan Mamre, hendaklah mereka mengambil bagian mereka masing-masing. Abraham, ya, atau Abram bilang, aku sama sekali nggak mau tamak akan harta ini, ya, karena ini adalah punya kamu. Tetapi ada yang berhak yang ikut bersama aku, yaitu orang itu bernama Aner, bernama Eskol, dan Mamre. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana sikap Abram, orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan, karena dia ingin menolong kemenakannya, dan dia memimpin, ya, pasukannya 318 orang mengalahkan, ya, kumpulan raja bagian timur, ya, yang sangat kuat, ya. Kalau bukan Tuhan yang menolong seperti yang dikatakan oleh Raja Salem, yaitu Melkisedek, Abram tidak mungkin mengalahkannya. Nah, Raja Sodom datang, dia sudah ditolong Abram, tapi dia datang dengan tangan kosong. Tapi Melkisedek datang membawa roti, ya, membawa anggur, bahlah memberkati Abram, dan Abram memberikan kepadanya, yaitu roti, ya, yang anggur yang dia terima dibalas dengan persembahan perpuluhan. Kemudian yang terakhir, ya, Raja Sodom membuka mulut. Ya, Abram bilang, aku sama sekali nggak mau ambil, ya, pampasan perang ini. Nah, tetapi, ya, orang yang mengikuti aku, ya, seperti Aner, ya, Eskol, dan Mamre, mereka boleh mengambilnya. Jadi Abram sama sekali tidak mau tamak. Kenapa? Karena dia tidak mau orang mengatakan Abram kaya karena
mengambil hartanya Raja Sodom, Raja Bera. Kenapa Abraham bisa kaya? Tuhan yang memberikan dia berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan belajar firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi pelaku dan pewarta firman. Ampunilah dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Bye-bye anak-anak, sampai berjumpa lagi. Terima kasih.